berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, apakah ada yang sudah hadir? Ada, Bu. Berapa orang hadir hari ini? 1. Oke, baik. Coba perhatikan di sekeliling kalian. Apakah ada sampah atau yang lainnya yang mengganggu pemandangan? Tidak ada, sudah bersih. Ibu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Nah, sebelum kita masuk ke akhlak tercela, kita review dulu nih materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Alat terpuji, Bu. Oke, good. Apa aja itu alat terpuji? Ada Bu, jujur pertama Bu. Jujur, lalu qanaah, lalu Toleransi, Bu. toleransi satunya. Disiplin, Bu. Oke, good. Lalu apa itu jujur? Jujur itu mengatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya, Bu. Oke, betul. Selanjutnya apa itu qanaah, Nabila? Qanaah yaitu menerima dengan apa adanya, ikhlas. Ikhlas. Ya, selanjutnya disiplin. Apa itu Pak disiplin? Disiplin itu tepat pada waktunya. Kalau waktunya ya nggak molor ya, nggak fair. Oke, next, toleransi itu bagaimana? Apanya? Toleransi itu saling menghargai, Bu. Saling menghargai sesama? Ya, sesama manusia, pokoknya saling menghargai perbedaan yang ada. Oke, betul banget ya. Jadi akhlak terpuji itu adalah akhlak yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sejak sedini mungkin, ya. Dan harus dibiasakan jujur, disiplin, qanaah, dan toleransi. Lalu hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu kebalikannya dari akhlak terpuji. Nah, akhlak tercela ini harusnya dihindari ya. Kalau akhlak terpuji kan ditanamkan sejak dini. Nah, tapi kalau akhlak tercela ini kita hindari. Yaitu ada apa aja? Ada licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menerangkan apa itu bahayanya dan bagaimana caranya untuk menghindari licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Ibu sudah membuat kelompok dan di sini ada gambar yang harus kalian analisis. Jadi ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok A yaitu Fatur dan Arif menganalisis ya gambar ini. Lalu Elis, Nabila, dan apa nih? Apa sih Ibu ya? Nah itu kan ada gambarnya tuh. Itu ada gambar ya, ada orang yang lagi makan, orang yang lagi main catur, ada orang yang rame-rame. Nah disitu kalian analisis itu maksudnya apa sih gambarnya. Nah lalu setelah kalian analisis kalian simpulkan itu adalah contoh perilaku apa. Nah setelah itu seandainya ini perilaku licik. Nah licik itu apa? Ciri-cirinya bagaimana? Bahayanya itu apa saja dan cara menghindarinya itu bagaimana? Seperti itu ya. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Belum nanti. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup? Cukup. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Sudah selesai? Sudah mendapatkan semua jawabannya? Insya Allah. Tadi malam baru belajar kan? Jadi tahu ya apa itu licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Setidaknya tahu lah ini. Oke, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok.
untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, yang pertama siapa yang siap dulu? Dari laki-laki atau dari perempuan? Perempuan dulu, Bu. Oke. Ladies first dulu. Kelompok B siapa yang mau? Liz, Ibu. Liz. Oke. Silakan Liz. Berdiri di sini atau di Maju mana? ke depan. Jangan lihat ya. Oh, nggak boleh, Bu. Boleh tapi jangan lihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan yang pertama adalah pengertian zalim. Zalim itu artinya semena-mena, tidak adil. Nah, ciri-ciri zalim itu seperti apa? Seperti yang pertama, meninggalkan sholat, melakukan perbuatan dosa, berbuat maksiat, mencuri, menipu, menyekutukan Allah, ingkar, dan lain-lain sebagainya. Terus, apa sih bahaya perilaku dari sikap zalim ini? Ada banyak, tapi di sini saya mau ngasih tahu contohnya aja. Yang pertama, merusak persatuan persaudaraan. Ya, yang tadinya erat, tapi kalau dizalimi jadinya bubar. Terus ada yang kedua adalah merusak tatanan hidup masyarakat. Yang ketiga, menghilangkan akhlak yang terpuji. Yang tadinya udah dianggap baik karena zalim, jadinya kita malah terpuji kita itu musnah gitu aja. Terus, gimana cara menghindari perilakunya? Ada beberapa cara. Yang pertama itu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah diri. Terus menanamkan sifat pemurah serta jujur. Dan yang terakhir adalah hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Nah, yang kedua adalah tentang diskriminasi. Diskriminasi adalah perbuatan yang membedakan golongan, seperti golongan putra dan putri dibedakan, itu diskriminasi. Perbedaan suku diskriminasi, ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Menawar orang yang tidak bersalah, terus membunuh orang, mengintimidasi orang, terus membuli orang juga salah satu contoh dari diskriminasi. Nah, bahayanya apa? Bahayanya ini ada 3 yang dari kelompok kita dapat. Yang pertama, munculnya ketidakadilan di masyarakat, mudah berlaku sombong, merasa lebih baik dari yang lain. Bagaimana cara menghindari? Yang pertama, udah pasti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, membiasakan menghindari sifat yang buruk, sifat yang jelek. Terus yang terakhir, menyadari bahwa membedakan manusia di sisi Allah itu bukan sesuatu yang baik, ya, karena perbedaan itu di depan Allah itu kita sama-sama. Yang membedakan adalah iman dan ketakwaan kita. Sekian dari kelompok B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian dari kelompok B sudah lengkap apa itu pengertiannya, ciri-cirinya, bahaya dan cara menghindarinya. Oke, selanjutnya kelompok A. Yang ingin maju Arif atau Fatul? Arif, Bu. Oke, Arif, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan ini hasil diskusi dari kelompok A. Baik, yang pertama itu sifat tamak. Sifat tamak yaitu cinta pada dunia secara berlebihan, gitu ya. Jadi sifat tamak ini tidak memperhatikan apakah itu dosa, apakah tidak, tapi tetap diambil aja, gitu ya. Kemudian ciri-ciri sifat tamak. Ciri-ciri sifat tamak yang pertama itu tidak mensyukuri nikmat Allah, kemudian selalu merasa kurang, Kemudian selanjutnya bahaya tamak. Ini ada beberapa ya. Saya mengambil 2, kami mengambil 2, yaitu yang pertama itu bahayanya tidak pandai untuk bersyukur. Kemudian menimbulkan rasa dengki. Oke. Kemudian bagaimana kita menghindari perilaku tersebut? Yaitu yang pertama mensyukuri nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membiasakan diri ikhlas
membiasakan diri untuk ikhlas. Tuh. Kemudian sifat tercela yang kedua yaitu licik. Licik ini dapat diartikan sebagai banyak akal, tapi dalam hal negatif. Oke, pandai menipu, culas, curang, dan licin, gitu ya. Kemudian ciri-cirinya itu ada banyak yang kami ini diantaranya yaitu yang pertama tidak suka melihat orang lain bahagia atau SMS lah, senang melihat orang susah. Kemudian bahagia melihat orang lain menderita. Kemudian bahaya perilaku licik yang pertama itu membuat orang selalu menjadi serakah. Kemudian yang kedua, orang yang licik yang licik itu ingin menjadi nomor satu, selalu ingin menjadi orang yang nomor satu, gitu. Kemudian bagaimana cara kita menghindari perilaku licik? Yang pertama itu meningkatkan keimanan, yang kedua itu menjaga sholat 5 waktu. Baik, itu hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, semuanya sudah dikalkulasikan mendapatkan nilai A semua. Yeay. Nah, jadi setiap pertemuan seperti ini ya, harus sebelumnya kita membaca dahulu apa itu materi besok yang akan kita pelajari. Oke, jadi di sini Ibu akan menambahkan sedikit dari teman-teman pelajari yang sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu tentang licik. Licik tadi, kelihatan ya? Kelihatan? Licik adalah salah satu sifat negatif yang akan membahayakan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, licik ini itu sebenarnya orangnya banyak akal, banyak sekali akalnya, tetapi dalam hal yang negatif. Nah, selain kita rugi, orang lain juga rugi. Itu adalah perbuatan licik, seperti menipu, curang. Nah, ini contohnya dalam lingkungan sekolah. Kalau kita ulangan, nah itu kan ada orang yang ingin mendapatkan nilainya A semua, tapi dia nggak mau belajar, dia maunya instan, maunya pokoknya dapat nilai A, gimana pun caranya, itu dengan cara mencontek. Nah, apakah itu suatu perilaku yang baik? Tidak. Dan termasuk dalam akhlak tercela yaitu Licik. Oke, betul sekali. Selanjutnya ayat tentang licik. Coba dibaca. Ya, Hari dulu. ya Arif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Wailul يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. Oke, bagus. Diingat lagi Alif. Baik, Bu. Nah, jadi maksudnya dari ayat ini adalah celakalah besar bagi orang-orang yang curang. Nah, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang curang itu akan celaka, sudah diperingatkan. Jadi sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah itu jangan kita lakukan ya, kalau kita ingin mendapatkan balasannya dalam negeri. Selanjutnya, licik membuat seseorang menjadi serakah. Ketika sudah tertanam sifat licik dalam diri kita, secara nggak langsung kita tuh udah serakah, kita udah punya semua yang kita mau itu harus tercapai. Nah, itu kita boleh berambisi, tapi sesuai dengan usaha kita gitu. Ikhtiarnya bagaimana gitu. Kalau kita nggak ada ikhtiar sama sekali, kalau mau dapet semua, ya mustahil ya kalau dipikir pakai apa. Tapi karena orang licik banyak akal negatif, ya tadi dia melakukan segala cara untuk mendapatkan semua yang dia inginkan. Lalu bagaimana cara menghindari sifat licik? Yang pertama, meningkatkan keimanan. Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, sering sholat malam, dan menjauhi segala larangannya. Tulis sholat 5 waktu dan
Lis ngantuk. Ngantuk. Dari sarapan apa? Puasa, puasa, masya Allah ya. Tadi menjaga sholat lima waktu dan mengamalkan norma yang ada. Jadi jangan neko-neko. Kalau itu enggak bermanfaat bagi diri kita, ya jangan dilakuin. Oke, sampai sini paham sih licik? Paham. Oke, selanjutnya tamak. Tamak adalah cinta kepada dunia atau hubud dunia. Dia mikirnya dunia aja sampai dia lupa akhirat itu nggak dipikir sama sekali. Nah, karena dia itu hubud dunia, cinta dunia, tamak, serakah, pokoknya. Di situ kan tadi ada gambarnya. Itu gambarnya apa? Orang makan uang. Nah, korupsi. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia sudah mendapat kejabatan yang baik. Contohnya dia jadi kepala sekolah. Tapi karena dia kurang sama penghasilannya, sudah dia korupsi. Nah itu, dia nggak memikirkan orang lain, dia memikirkan diri sendiri. Pokoknya saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi antara licik tamak ini ada berkesinambungan ya, ada relevansinya. Lalu tamak ini juga adalah penyakit hati. Jadi kalau orang udah tamak itu pasti ya dia nggak akan pernah puas apa yang dia dapat. Oke, ayat yang membahas tentang tamak. Ayo dibaca. Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alim. Sadaqallahul 'azim. Oke. Jadi maksudnya ayat yang sudah dibacakan Nabila tadi adalah dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Jadi ini sudah jelas kita tuh nggak boleh iri hati atas apa nikmat orang lain karena semua itu nikmat sehat, iman, rezeki itu sudah Allah atur. Jadi kita nggak boleh iri sama orang lain. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Yaitu kita harus bersyukur. Segala nikmat yang Allah berikan itu harus disyukuri walaupun sekecil apapun itu, ya. Hari ini dapat uang saku 2.000. Ada yang sampai 2.000 karena orang tuanya belum gajian dapatnya 2.000 doang. Ya udah bersyukur aja. Kalau nggak puasa, nah itu. Sampai sini paham? Apa yang pertama? Paham ya? Oke, next zolim. Zolim itu menurut bahasa dia itu sama seperti aniaya. Ada yang suka zolim? Fatur. Gimana Fatur zolimnya, Lis? Fatur dia zolim terus bisa lari. Oke, zolim itu dia artinya sewenang-wenang ya, nggak adil. Nah di sini tuh maksudnya nggak adil juga bukan buat orang lain tapi buat diri kita sendiri. Dan kalau dia beriman dia pasti nggak akan sewenang-wenang, dia pasti adil terhadap dirinya terhadap orang lain. Nah, adil ini kadang orang salah memaknai. Adil itu maksudnya adalah tepat sasaran, tepat. Itu adil. Bukan maksudnya bisa merata, itu bukan adil, tapi tepat. Contohnya, Fatur nih punya adik, adiknya masih TK. Dia salahnya cuma 2.000, Fatur 5.000, 10.000. Nah, itu kan adil karena kebutuhannya berbeda. Tapi kalau Fatur 2.000, adik 2.000 itu nggak adil itu, ya. Oke, coba baca ayat tentang zalim. Fatur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Sadaqallahul azim. Ya, barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Gak mungkin ya Allah itu menganiaya diri kita, menganiaya hambanya, gak mungkin. Kalau kita sakit itu sebenarnya bukan dianiaya, tapi ujian, cobaan. Apa karena kita nggak bersyukur kalau dikasih sakit, kalau dikasih sehat, makanya Allah menguji dengan sakit.
Ya, oke, next selanjutnya itu ciri-ciri perilaku zalim atau lainnya ya. Itu ada zalim terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap diri sendiri yaitu misalnya nih, sering melakukan perbuatan dosa, berzina, meminum minuman keras, malas belajar. Nah, di sini dia malas belajar. Mia malas belajar. Nah, jangan zalim ya Nia sama diri sendiri. Karena diri juga butuh asupan, bukan perut aja butuh asupan, tapi hati kita, pikiran kita butuh asupan yang positif, ya. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama berakhlak kepada Allah. Lalu tawadu, berhati, itu juga cara menghindarinya ya. Dan memotivasi diri meraih apa yang Allah janjikan pada orang yang adil. Nah, tadi adil itu tepat sasarannya, bukan sama rata. Oke, lalu apa hikmahnya menghindari dari sifat zalim? Yaitu terwujudnya kesatuan dan kesatuan tadi yang melekat jadi satu lagi. Dan mendatangkan akhlak atau sifat yang baik, terciptanya kasih sayang anak bersama. Jadi kalau dia udah nggak zalim ya insya Allah baik ya ukhuwahnya. Sampai sini paham sifat zalim? Sampai sini jangan zalim lagi ya sama diri sendiri. Ya Tania? Iya, Ibu. Kalau waktunya belajar, waktunya ya main tapi jangan kelamaannya. Oke, selanjutnya diskriminasi. Tadi apa diskriminasi? Diskriminasi itu Bu, membedakan ras, golongan, perbedaan semua itu dijadikan masalah Bu. Ini masih terjadi ya di Indonesia. Nah, jangan sampai di kelas ini juga terjadi. Kalian ini beda suku, dia masuk Jawa, saya suku Sunda, ngapain teman suku Jawa, itu nggak boleh. Itu diskriminasi ya. Karena semua itu di mata Allah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya, ketauhidannya, itu yang membedakan. Bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan suku Jawa, bukan suku Sunda, bukan orang putih, bukan orang hitam, bukan. Tapi ketakwaannya. Lalu ayatnya tentang diskriminasi. Coba baca apa nih ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa Allah itu tidak membedakan hambanya. Jadi semuanya itu sama. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu yang membedakan adalah ketakwaannya. Bukan tadi, bukan warna kulit, bukan suku, bukan jenis kelamin, ya. Jangan ya. Oke, mengintimidasi suatu pihak, menghina atau mengucilkan pihak minoritas. Nih, misalnya ini di sini yang kulit hitamnya satu orang, semuanya putih semua. Ini jatuh hitam, terus hitam mungkin hitam jalan hidup lagi. Jangan gitu. Itu bullying. Di sini kan gak ada hitam putih semua kan? Oke, selanjutnya pencabulan, pemerkosaan itu diskriminasi ya. Melukai orang secara sengaja nih. Melukai secara sengaja itu nggak hanya di tusuk ekspor atau kena jarum itu, tapi dari perkataan juga. Itu jangan nyakitin. Kamu tuh rambutnya keriting. Dia kalau nggak terima kan tapi ada yang sama diskriminasi ya, Bu. Ya, kalau melukai diri sendiri secara sengaja, gimana itu? Ya termasuk diskriminasi nggak? Ya melukainya gimana? Apa kamu karena galau di sininya disilet? Gimana? Itu melukainya gimana? Melukai fisik gitu contohnya. Diskriminasi, ya karena kita nggak bersyukur juga, nggak pernah tadi zalim pertama. Zalim. Kalau diskriminasi itu dia lebih ke perbedaan antara satu dengan yang lain. Kalau yang tadi itu zalim. Tadinya tuh enggak, udah puasa terus. Jadi itu nggak boleh ya, itu diskriminasi ya. Membiasakan diri menghindari sifat saling merendahkan. Nah, saling mencela, saling mengejek, saling berprasangka jelek, saling mencari-cari kejelekan orang lain. Suka gibah? Ada yang suka gibah? Iya, sama alim. Oke, itu sama aja diskriminasi ya. Kejelekan orang lain dicari-cari. Apalagi
lewat nih, ih lihat gitu, ih lihat gitu rambutnya. Nah itu diskriminasi ya. Menyadari bahwa yang beda manusia sisi Allah adalah ketakwaan tadi ya. Dan menyadari bahwa menyakiti orang lain adalah dosa dan kelak suatu saat Allah mendapat akibat dari perbuatannya. Oke, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Yang membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Maulana sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal amwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan semoga kita terhindar dari akhlak tercela. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.